Kalau memang Anda pecinta bola, jangan hujat-hujat. Karena kalau hujat, berarti memang Anda nggak paham sepak bola. Ini keras betul kita ya. Jangan setiap ada kesalahan pemain, langsung pemain dihujat. Namanya pemain, itu hitungannya detik, bahkan sepersekian detik untuk mengambil keputusan. Yang kadang-kadang kita nggak sadar nih. Itu yang harus kita sadari. Jadi jangan terlalu cepat menghujat. Kalau Anda hujat mereka, nanti mereka akan down. Pertandingan berikutnya mereka bisa down banget dan ketakutan. Tolong hentikan hujat-hujatan. Kalau memang Anda pecinta bola, jangan hujat-hujat. Karena kalau hujat, berarti memang Anda nggak paham sepak bola. Ini keras betul kita ya. Jangan hujat-hujat. Karena jangan membuat sepak bola kita menjadi tidak baik. Untuk kalian, tolong Hernando jangan dihujat ya. Kalian tahu, banyak sekali kiper di level dunia yang melakukan kesalahan yang sama. Oh, Nana lebih banyak. Semua, bukan hanya Ter Stegen, Neuer, semua pernah melakukan hal kayak begini. Nggak mungkin dong tiap hari bagus terus ya. Betul. Jadi tolong jangan dihujat. Kita justru harus memotivasi Hernando biar Hernando bangkit lagi, karena ini kiper bukan kiper jelek, kiper bagus. Dan di game-game sebelumnya ya, Piala Asia kan kita tahu menyelamatkan kita ya. Jadi it happens. Gimana? Paham ya? Kemarin ada yang komentar nih, lu nggak konsisten bang, yang salah ya salah, Hernando salah kok ya wajib disalahin. Betul, Nando emang salah, tapi apa harus dihujat? Karena kalau kita bicara salah, Asnawi juga salah. Ngapain itu bola nggak langsung dibuang? Kenapa dioper ke Nando? Kenapa cuma Nando yang disalahin? Kan akhirnya cuma Nando yang dihujat. Paham dong? Masa nggak paham juga? Ini yang ngehujat Nando ini orang-orang goblok kali. Kan kami udah bilang, faktor utama kekalahan kemarin itu ada di faktor lapangan yang buruk. Makan tuh konser, bikin lapangan rusak aja. Mau fakta? Nih kita kasih fakta. Di Piala Asia Senior kemarin di Qatar ya, yang lapangannya bagus dan mulus, kita main bagus kok. Nah, kenapa lawan Vietnam kemarin di GBK yang lapangannya buruk kita bisa menang? Itu pun nggak menangnya banyak. Tapi ketika kita main di Vietnam yang lapangannya lumayan mulus, kita menang 3-0 tuh. Inilah yang harus dibenahi oleh PSSI dan pemerintah juga. Jangan cuma fokus pada pemain aja, tapi juga fasilitas juga. Bikin satu stadion yang khusus buat timnas, jangan dipakai buat hal-hal yang nggak berguna seperti konser. Karena faktanya ya, 99% pemain di timnas kemarin yang melawan Irak itu semuanya main di luar loh ya. Mereka ini udah kebiasa pakai lapangan yang bagus. Yang kalau main di lapangan kayak gitu ya sulit mengatur bola. Kalian lihat yang kemarin nih. Bola dipassing pelan, bola nggak jalan. Mereka cuma biasanya kan passing pelan, bola nyampe ngegelontor. Ini kan enggak. Kalaupun stadion itu mau dipakai ajang lain atau kegiatan lain, haruslah dibikinin satu stadion yang kayak Santiago Bernabeu. Nah, kayak gini nih, yang lapangannya atau rumput lapangannya itu bisa dibongkar pasang. Kalau kapan-kapan dipakai konser, yang nggak akan ngerusak lapangan atau rumput lapangan nih kayak gini. Ini contohnya nih kayak gini nih. Kan yang jadi pertanyaan itu adalah mana tuh janji pengelola GBK yang bilang kalau dipakai timnas rumput lapangan akan bagus. Buktinya apa? Masih belencang-belencong kok. Duit aja sih yang pikirin. Buat timnas sendiri di laga nanti lawan Filipina wajib menang, sebab di laga Vietnam versus Filipina, Vietnam menang 3-2. Sehingga poinnya pun jarak poinnya ya antara Indonesia dan Vietnam ini cuma selisih 1 poin. Kalau nanti Vietnam menang lawan Irak sementara Indonesia kalah lawan Filipina, ya Indonesia tewas. Terus gimana nih kalau misalnya nanti Indonesia ini kalah dari Filipina sementara Vietnam imbang lawan Irak nih, ya itu nanti akan dihitung dari head to head ya, pertemuan antara Indonesia dan Vietnam, ya itu mungkin Indonesia yang lolos sebab head to head antara Indonesia dan Vietnam ini unggul Indonesia ya. Tapi kan kita nggak bisa berpatokan sama itu. Kita nggak mau nanti dibilangnya lolos karena disundul. Kita harus wajib menang agar nggak ada cibiran lagi. Menang secara mutlak, oke? Oke, ini ada sebuah pertanyaan yang kami pikir ini pertanyaan yang sangat bagus sih. Dia ini nanya nih,
Kan ada 8 asing nih Liga 1 musim depan. Yang main kan cuma 6. 5 bebas, 1 Asia, berarti sisanya 2 dong. Dan yang 1 pasti Asia kan. Nah, dia ini nanya nih, misalnya contoh di Persib, si Kevin kan dari Asia, terus si Kevin ini nggak diganti, berarti 1 Asia yang cadangan nggak main dong. Bener juga sih. Kalian paham nggak maksud orang ini nanya? Jadi gini, kan 8 pemain asing nih, yang main 6, satunya Asia kan, berarti sisanya 2. Nah, dari 2 itu kan masih satunya kan Asia kan. Nah, kalau misalnya nih regulasinya adalah Asia diganti Asia, otomatis yang cadangan nggak main dong. Kenapa nggak main? Kalau yang pemain utamanya itu kiper, nah yang cadangan kan nggak mungkin dong gantiin kiper. Kami pribadi jujur belum paham sepenuhnya soal regulasi ini, sebab regulasi ini belum disahkan, baru sebatas wacana dan nanti akan disahkan pada 10 Juni mendatang dalam Kongres ya. Nah, tapi kalau kita cermati dari kata-kata PT LIB yang bilang regulasinya 8, yang main 6 orang 5 plus 1, intinya kan gini, 5 plus 1, 5 bebas, 1 Asia. Berarti yang harus ada di lapangan cuma 1 Asia. Otomatis kalau mau ganti yang Asia yang ada di lapangan, berarti harus pakai Asia yang cadangan dong. Itu aja secara logikanya. Jadi buat Persib nanti ya, misalnya nih si Kevin ini kan jadi starter nih Asia. Terus Kevin kan nggak mungkin diganti nih sama cadangan Asia. Berarti ya caranya ya si Kevin digantiin Teja, nah si Asia ini gantiin pemain yang lain gitu. Makanya kalau kita lihat ya, tim-tim Liga 1 yang punya kiper dari Asia ini mulai dicoret-coretin nih. Kenapa ya gitu? Takutnya nanti kan kalau dia pakai kiper Asia, otomatis kalau diganti harus dengan Asia lain. Nggak mungkin dong ganti kiper dengan back misalnya dari Asia. Otomatis kan ganti kiper lokal kan. Makanya para klub Liga 1 udah mulai nih ancang-ancang buat ngebuang ini kiper-kiper Asia. Mereka ganti slot Asianya dengan pemain lain yang bisa digantiin dengan pemain lain juga. Kalau begitu Persib blunder dong rekrut si Kevin. Kan si Kevin nggak bisa diganti. Terus yang asing yang cadangan nggak main-main dong kalau gitu. Ya kalau dibilang blunder dari awal juga saat Kevin direkrut juga kami udah bilang blunder. Kenapa harus rekrut kiper asing? Kan stok kiper banyak. Kenapa nggak slot asingnya ini, Asianya ini ya, dipakai dengan posisi lain, back, gelandang atau striker gitu kan. Nah, sekarang kebuktikan dengan sistem yang seperti ini cuma ada 1 Asia di lapangan, sementara regulasinya 2 Asia, ya Persib mungkin akan gigit jari. Yang satunya dibeli mah dibeli tapi nggak pernah dipakai ya. Kita lihat nanti seperti apa strategi Persib. Kita lanjut ke pertransferan nih. Dari Persija nih ada nama Renan Alves yang kabarnya akan segera merapat ke Persija nih. Udah di Jakarta nih dia nih. Ini udah rame banget ya dibicarain. Tapi ya ini tunggu keputusan nih FIFA, apakah FIFA akan mencabut sanksi ini atau enggak. Selain Renan ada beberapa nama lain yang juga tengah diincar oleh Persija. Jadi untuk Persija ini tinggal tunggu kekuatan manajemen Persija aja. Kalau mampu ngurusin masalah ini ke FIFA ya semuanya akan aman-aman aja. Kalau enggak ya semuanya akan cuma menjadi rumor semata. Kemudian ada Bali United yang lagi nego dengan gelandang asal Jepang milik Rans Nusantara FC Mitsuru Maruoka. Kontrak Maruoka sebenarnya masih panjang di Rans sampai 2026, tapi Maruoka ini katanya ogah main di Liga 2. Dan katanya Bali United akan mencoba menebus Maruoka ke Rans. Untuk pemain lain, Bali United ini lagi menyeleksi beberapa pemain yang akan menggantikan pemain-pemain lain yang tengah atau sudah dicopot kemarin ya. Dari Persebaya justru dikabarkan tertarik memakai jasa palang pintu timnas Indonesia Jai Ijes. Manajemen Persebaya mengakui jika benar pihak Paul Munster ini tertarik pada Jai Ijes. Tapi buat kami ini agak sulit ya. Sebab Jayadi ini diproteksi oleh Sintayong yang melarang pemain timnas main di Liga 1. Tapi ya kita tahu lah ini semua tuh baru sebatas rencana dan rumor aja loh ya. Dari Persib ada nama Daisuke, bukan Daisuke Sato lo ya, tapi Daisuke Sakai, pemain asal Jepang berposisi sebagai winger berusia 27 tahun, yang musim lalu main di Liga India bersama Kerala Blaster.
Musim lalu Saka ini tampil sebanyak 20 kali, cetak 3 gol dan 1 assist. Persib bisa saja mendapatkan Sakai dengan gratis sebab kontraknya sudah berakhir alias bebas transfer. Sementara itu Persib masih mencoba menyelesaikan permasalahan negosiasi dengan penyerang timnas Dimas Drajat. Semen Padang diketahui tengah negosiasi dengan striker asal Filipina Pocholo Bugas berusia 22 tahun yang musim ini main di Liga Kamboja. Tampil sebanyak 26 kali, cetak 5 gol dan 6 assist. Semen Padang akan bisa mendapatkan Bugas dengan gratis sebab kontraknya akan habis di Juni ini. Kemudian ada Persis Solo yang lagi nego dengan bek Dewa United M. Zainuri. Kontrak Zainuri sudah habis di Dewa United di akhir musim kemarin ya. Artinya jika Persis Solo berhasil dapatkan Zainuri, ini artinya mendapatkan secara gratis. Oke, untuk yang satu ini kami disclaimer dulu ya, ini bukan kami yang bikin lo ya. Kami coba mengomentari sebuah artikel. Jadi ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Tribun Cirebon yang menyebutkan jika akan ada 4 punggawa Persija yang akan ke Persib atau bisa diambil Persib. Oke, kita akan ulas satu persatu pemain siapa aja sih yang ditulis oleh artikel ini. Yang pertama Rico Simanjuntak. Di artikel ini bilang Rico ini tengah didekati beberapa klub seperti Persib, Arema, dan Semen Padang. Tapi Rico ini masih punya kontrak panjang sampai 2026 di Persija. Untuk yang satu ini kami bilang benar. Rico memang tengah didekati beberapa tim seperti Persib, Arema, Borneo FC, dan Semen Padang. Tapi kalau sepengetahuan kami, Rico sendiri pernah bilang cuma punya 2 opsi saat ini, yakni bertahan di Persija atau pulang ke Semen Padang. Ya kita tunggu aja kemana Rico ini akan berlabuh. Yang kedua Hansamu Yama. Di artikel ini dituliskan Hansamu ini habis kontrak di Persija dan Hansamu bisa jadi opsi pengganti Victor Igbonepo di Persib. Untuk yang satu ini pun kami bilang benar. Persib memang tengah membidik Hansamu, tapi belum ada tanggapan dari pihak Hansamu. Hansamu kalau kami konfirmasi dia ini lebih memilih atau ingin pulang ke Persebaya untuk bergabung di Persebaya musim depan. Tapi juga nggak tahu juga nih kelanjutannya seperti apa. Yang ketiga Aji Kusuma. Di artikel ini bilang Aji ini bisa menjadi opsi pelapis DDS sebab Persib kesulitan mendapatkan striker lokal. Di Persija sendiri Aji mulai tersingkirkan dengan cuma mencetak 2 gol dari 19 laga. Untuk yang satu ini kami bisa bilang ini tidak benar sebab Aji masih ada kontrak panjang sampai 2025 di Persija dan Persib nggak bisa mendapatkan Aji karena Persija masih kena sanksi. Kalaupun Aji ini akan keluar, yang kami tahu dari Aji sendiri, dia ini justru lebih ingin main di klub dari Arema ataupun Semen Padang ya. Tapi ya kita lihat nanti. Yang keempat Syahrian Abimanyu. Di artikel ini dibilang Abimanyu kontraknya habis di bulan Juni ini dan di posisi Abi ini sudah tergusur oleh Reski Fandi. Artikel ini bilang Abi ini bisa menggantikan posisi Dado yang sudah mulai tua. Untuk yang satu ini kami no comment ya sebab kalau kontrak Abi habis emang benar, tapi kalau Abi ini akan ke Persib ini kami pikir nggak akan terjadi ya. Kenapa demikian? Sebab Aji ini tuh ada sebuah klausul yang nggak tahu dah nggak memperbolehkan ke Persib sih. Dan kalau kami konfirmasi ke Abimanyu sendiri, dia ini lebih condong akan main di Madura atau Arema dan tim-tim Jawa Timur lain. Tapi ya ini semua masih sebatas rumor loh ya. Dan kembali kami katakan ini semua bukan kami yang bikin loh ya. Kami cuma membacakan isi artikel yang ditulis Tribun Cirebon ya kan. Jadi bukan kami yang bikin lo ini ya. Jadi jangan salah paham. Ini bukan kami. Kami di sini cuma mengomentarin aja.